Jadi 2024 Prabowo Presiden Go. wah, sekali lagi coba. 2024 Prabowo Presiden Go. mantap, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di podcast 08 Kopi Pahit Es teh manis. Masih bersama saya Boy Endut dan Saprudin. Saprudin. Hari ini saya ditemenin oleh Bang Isap. Mudah-mudahan terus ditemenin nih. Ya. Amin. Oke, sekarang saya dan Bang Isap ada di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Kita bersama siapa Bang Isap? Kita hari ini bersama tokoh pemuda Antajaya. Wih. Siap. Perkenalkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Agung Sugiharto selaku Ketua Pemuda Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Wah. Dan saya juga selaku Wakil Ketua LSM di DPD Kabupaten Bogor. Apa tuh nama LSM? Nah, LSM GMB, Apa tuh? Gerakan Masyarakat Bersatu. Wah, masyarakat bersatu. Di sini saya juga bersama rekan-rekan ini, saudara-saudara dari petani-petani yang ada di wilayah sini. Ini contoh pemuda-pemuda yang berprestasi untuk pengolahan lahan di Desa Antajaya. Oh iya. Oke. Kita bersama Kang Agung dan teman-temannya. Yang ini Kang Wawan, Kang Wawan yang tengah, Kang Nelin, Kang Jaya. Kang Jaya. Wah, Jaya. Wawan, Nelly, Jaya. Wah. Oke, kita masih di podcast 08 Kopi Pahit dan Es Teh Manis. Kita akan ngomong-ngomong seberapa kenal sih ini masyarakat ini kan akar rumput nih, Bang Akar Isap ya. rumput, grassroots. Grassroots yang memang di sini adanya tugasnya Pak Prabowo ya Betul. sebagai ini ya, sebagai ketua food estate ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu ya, food estate. Saya mau nanya Kang Agung. Kang Agung, di sini Siap. tuh tanamannya apa aja nih? Di sini kalau untuk sawah sendiri padi dan mungkin palawija, bangsa sayur-sayuran. Di sini juga kalau untuk tanah lokasi perkebunan darat ada kopi, ada duren, ada bangsa alpukat. Wah, Nah, bangsa ada lagi pisang. Banyaklah di sini, masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar, cuman mungkin ada sedikit kendala. Ini kendalanya ini nih. Nah, kita itu. juga harus tahu nih. Nah, kendalanya nanti kita ini. Tadi kan waktu kita lewat sini nih, lewat masuk sini nih, Desa Antajaya itu jalannya bagus-bagus. Iya. bagus Pak. Berarti program desanya itu Berjalan. Berjalan. itu memang udah sekarang Desa Antajaya itu dari sekian luasnya itu jalan sekarang udah dicor semua apa memang ini Kak? Ya, tadinya ya masih rusak, tapi dengan program-program dari mungkin dari Samisade, ada dari Apa tuh Samisade itu? Samisade itu untuk ini di desa itu apa namanya Pak RT? Iya, Samisade. Samisade ya. Ya, Samisade ya. Program itu ya. Program ya. Jadi untuk pembangunan jalan-jalan desa. Ya. Berarti jalan-jalan kecilnya sama jalan-jalan yang masuk Iya. mobil udah dicor semua. Alhamdulillah untuk kampung-kampung kecil juga sudah yang semeter juga udah di ini, kampung gang-gang juga sudah dicor, Pak. Ya berarti untuk infrastruktur sebenarnya udah Sudah bagus ya, untuk aman jalannya. lah ya. Untuk tinggal pengembangannya pertaniannya ya. Iya. Gitu loh. Tadi dah kendalanya. Nah, di sini kan kebetulan lahan sangatlah luas, Pak. Punya Pak Agung. Punya orang-orang warga lah, tapi belum bisa semua maksimal terpakai. Oh, Ya, iya. karena mungkin untuk pengolahan ya
Itu masalahnya apa tuh? Kenapa pengolahannya? Kenapa? Ya mungkin begini Pak, di sini ini kan banyak, walaupun banyak pemuda-pemuda yang masih nganggur, tapi di sini kan satu lahan di sini udah sebagian punya orang luar, Tahu jadi gitu ya. kita berharap ada lah yang bisa supaya nanti ke depan lahan ini bisa kita pakai lah gitu. Kita berharap seperti itu para mungkin investor ya Pak ya, coba untuk ini. Terus di sini juga kebetulan untuk masalah pupuk Pak. Pupuk ini sebenarnya kalau untuk perkebunan ini kan tidak harus dengan kimia. Di sini kan banyak ternak-ternak nih. Iya, pupuk kandang ya. Iya, pupuk kandang. Kandang ayam, banyak kandang ayam, kandang sapi, banyak ya. kambing di sini banyak. Di sini juga kita butuh nih ya, ini dari program dari mungkin untuk ya khususnya paling tidak dari pemerintah nih ya, supaya aspirasi kami ini ditanggapin. Di sini kan kenapa sih nggak kita pakai pupuk yang ada di wilayah kita gitu. Ini Pemanfaatan ya pemanfaatan dari pupuk yang ada, pupuk kandang yang ada di wilayah kita ya, bisa kan dijadikan pupuk organik. betul. Gini Kang Agung, gini ya bapak-bapak semua kan banyak lahan yang nggak bisa dipakai, yang memang miliknya orang luar dari Desa Antajaya. Mungkin mereka mau minjemin takut, ntar pas mau dipakai jadi malah berantem. Ya itu dia, kami berharap ada lah Gimana dari tuh? Kira-kira gimana? Apa misalnya gini ya, pemerintah ini nanti mungkin orang legislatif Kabupaten Bogor menjembatani misalnya menemui orang-orang yang punya tanah ya, Bang Icap ya. Terus menjamin kita ada kontrak, mungkin ada tanda tangan. Ini lahan ini boleh digunakan tapi bukan dimilikin gitu kan, ngerinya gitu. Kadang-kadang ya dipakai-pakai, pas kita orang yang mau pakai yang pakai galakan. Itu dia. Kebanyakan kan. Ya kami ya selaku pemuda di Desa Antajaya khususnya ya Pak ya, kami berharap ada sosok lah dari legislatif dari kabupaten dan provinsi ya, agar bisa menjembatani apa yang selama ini kami permasalahan ya, ada permasalahan di daerah kami. Kayak pupuk, lahan itu. Kalau bibit susah nggak bibit? Kalau bibit juga termasuk susah ya? Kita beli juga jauh, padahal di sini banyak lahan yang bisa dipergunakan untuk pembibitan. Soalnya di sini air alhamdulillah lancar dari beberapa sungai di sini yang masih aktif lah, bisa untuk penyiraman, pembibitan apa dan sebagainya. Oke, itu tuh pertanian ya. Tapi kan saya lihat tadi jalan tadi bagus ya. Kalau misalnya untuk akses ke kesehatan ya, di sini kalau misalnya ada yang sakit kemana? Puskesmas? Apa ke rumah sakit yang ini? Puskesmas. Sebenarnya kami berharap ada rumah sakit yang terdekat. Dari sini mungkin salah satunya rumah sakit terdekat RSUD itu di daerah Celengsi Pak. Lumayan, kita melewati 3 kecamatan. Itu kalau bawa orang sakit kan bawa apa? Naik apa? Ada sebagian punya tetangga mobil pribadi, terus mobil siaga desa juga ada. Tapi kalau untuk siaga desa itu kan tidak mencukupi kadang-kadang. Itu bukan ambulan desa bukan ya? Ambulan ada. Ambulan ya. Ambulan baru ini ada sekarang. Iya. Terus gini, kalau misalnya ada yang mau nyumbang ambulan, itu yang sangat kami harapkan. Ada lah istilahnya, kami sangat berharap lah dengan bantuan, dengan adanya ambulan, paling tidak kan bisa membantu untuk mempermudah, mempercepat agar orang-orang yang sakit ini bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Agung, biasanya misalnya ada nih tokoh yang nyumbang ambulan, cuma dia nyumbang doang nih untuk perawatannya, ini dia kagak, nggak mungkin nggak nyumbang. Tapi tuh ambulan dia pengen bukan jadi memiliki pribadi seorang yang dikasih saat itu. Bisa nggak kira-kira misalnya dikelola oleh pemuda yang ada di sini ya? Siap. Itu bisa dikelola, misalnya jadi ini ambulan itu jadi buat masyarakat, tapi bukan jadi ini gitu loh. Bukan jadi aset pribadi. Ya, insya Allah itu
akan kami laksanakan, Pak. Kalau itu kan salah satu amanah. Ya, ya. Ya mungkin kami dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara saya di sini nanti akan, kalau emang dikasih kepercayaan, kami akan manfaatkan untuk masyarakat di desa kami ataupun di wilayah kami yang membutuhkan. Oke, pemirsa, kita masih di podcast 08 Kopi Pahit Es teh manis bersama para pemuda di Desa Antajaya, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjung Sari, Pak. Tanjung Sari. Saya juga kemarin tuh gak ini juga. Oke, Kang Isap, ada yang mau ditanyain? Ya, tadi apa namanya terkait kesehatan tadi. Ini kan jarak tempuh ke rumah sakit jauh ya. Jauh, Pak. Tapi puskesmas ada. Puskesmas ada. Jadi halangan yang menjadi apa namanya menjadi permasalahan di masyarakat hari ini itu selain jarak tempuh, kemudian tadi mobil ambulans, itu selain itu apa, Mas? Ya, mungkin salah satunya kita harus ada orang yang khusus buat menangani masalah orang-orang sakit nih, untuk berarti paling iya gitu, paling tapi tidak di puskesmas emang nggak ada. Tapi di puskesmas kan khusus di puskesmas, Pak. Iya, Kalau untuk terjun ke lapangan belum ada. Jadi kadang-kadang sopir ambulan sendiri yang repot gitu. Paling tidak sebelum ambulan datang itu udah dipersiapkan gitu. Kita ada khusus. Mungkin ada pelatihan buat iya, P3K ya gitu. Iya, gitu. Pertama. Iya, salah satunya seperti itu, Pak. Oke, kita sekarang akan masuk nih. Kan podcast ini emang podcast 08, yaitu untuk Pak Prabowo ya. Kenal nggak dengan Pak Prabowo? Kalau untuk kenal, insya Allah pasti kenal, Pak. Ya. Tapi belum paham sejauh mana dan harus seperti apa. Kalau emang program-program dari Pak Prabowo saya dengar, saya ini sangatlah bagus, ya kami berharap dari rekan-rekan untuk ke depan di 2024 berharap agar Pak Prabowo bisa jadi presiden. Wah, amin ya Allah. Pak Agung, Mas Agung atau nanti oke nih, Kang Wawan ya, saya tanya ya. Seberapa kenal dengan Pak Prabowo itu ini sosoknya? Kalau untuk sosoknya sih dia orang baik, istilahnya Bermasyarakat. Beliau kalau untuk di istilahnya kepemimpinan bagus untuk jadi sosok seorang pemimpin lah, Tegas dan berwibawa, Pak, untuk beliau. Oh gitu. Kalau buat dari Kang siapa tadi? Melim. Kang Elim, gimana Pak Prabowo? Ya menurut saya samalah sama Kang Wawan begitu ya. Menurut Prabowo itu auranya bagus. Wes auranya Ya. mistik nih. Mantap. Dan misinya cocok sama saya. Apa tuh? Cocoknya gimana? Ya masalah kepemerintahan, menolong orang, ya segalanya lah buat Masalah saya. ekonomi rakyat ya. Emang Ekonomi kerakyatan. Kang siapa namanya nih? Melim. Kang Elim, pernah dengar Pak Prabowo Ya denger lah Sering- di TV, sering lihat. bantu orang itu pernah ini. Iya, TikTokan juga nggak nih? Wah. Ngeri. Kalau Kang ini tadi Kang Kang Jaya. Kang Jaya. Sama ya Kang Jaya. Pak Prabowo jadi presiden, Pak. Wah, jadi Wih, presiden. mantap. Saya nih. Kalau misalnya di sosok mata Kang Agung nih, Siap. sebagai tokoh pemuda di sini, Pak Prabowo itu sosok yang gimana? Kayak Lionel Messi yang akan datang ke Indonesia apa gimana nih? Coba lihat. Ini kan Pak Prabowo kan kalah mulu nih. ya kan? Iya. Berapa kali kalah? Apa Kang Agung yakin di 2004 ini Pak Prabowo akan menang? Tapi Saatnya. saya untuk di 2024 ini sangatlah yakin, Pak. Dan kami selaku pemuda akan dukung sepenuhnya untuk kemenangan Pak Prabowo agar jadi presiden Nah, di tahun 2024. 2004. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kira-kira program-programnya Pak Jokowi kan ibaratnya nih ya, Pak Prabowo sebagai anak menterinya nih ya, Iya. ibaratnya Pak Prabowo tuh punya hati yang lapang untuk menerima Pak Jokowi ini. Kalau menurut Kang Agung, yang program Pak Jokowi yang dijalanin itu bagus apa nanti
akan lebih bagus diteruskan lagi sama Pak Prabowo apa gimana? Kalau menurut saya program Pak Jokowi selama ini bagus Pak, dan Ya. menurut saya sangat bagus dan patut untuk dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dan yakin Pak Prabowo akan lanjut di ini ya, ada ini. Insya Allah. Yakin. Melihat dengan kelapang dadanya beliau Pak Prabowo dengan mau nerima sebagai menteri, walaupun mungkin di tahun 2019 beliau kalah, tapi dengan lapang dada beliau mau nerima. Saya yakin beliau tahu program Pak Jokowi itu pasti bagus dan beliau pasti berniat untuk melanjutkannya, Pak. Oke ya. Jadi nggak ada orang keraguan ya bahwa Pak Prabowo tidak akan melanjutkan programnya Pak Jokowi yang ini ya, yang bagus, maksudnya yang sudah ada yang bagus gitu ya, yang cocok. Bang Isap. Coba Bang Isap, ada pertanyaan lain buat mereka ini para pemuda di sini? Ya, Itu. kita juga jadi begini, kita kan tahu nih, jadi Pak Prabowo kan sudah menuliskan beberapa gagasannya di dalam buku-bukunya. Salah satunya Indonesia Menang, kemudian Paradoks Indonesia. Salah satunya masalah ekonomi kerakyatan. Nah, kalau menurut nih akang-akang semua nih, setuju enggak kalau Undang-Undang 1945 itu masalah ekonomi kerakyatan dikembalikan kepada Undang-Undang 1945 yang lama? Pasal 33 ayat 3 itu. Kalau untuk Isinya pasalnya itu sendiri, Bang Isap. saya pasalnya seperti apa itu, Pak? Iya, apa namanya? 33 itu kalau nggak salah bumi dan Bumi, ini. air dan Segalanya sebagainya. yang menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Dan Dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Wah, itu Jadi gitu isinya. kalau emang itu demi kebaikan rakyat buat bangsa dan negara, kenapa tidak? Saya sangatlah mendukung selagi untuk kebaikan, untuk memajukan negara, untuk Mendorong masyarakat lebih baik. masyarakat agar lebih sejahtera. Iya. Ya, kami akan terima, Pak. Luar biasa. Jadi selain itu, hari ini kan kita punya permasalahan sosial yang luar biasa nih, Mas. Kang, Iya. mohon maaf. Di tengah masyarakat kita setelah pandemi, kemudian beberapa permasalahan yang ada di luar Indonesia itu ya, seperti peperangan dan sebagainya, yang berdampak atau berakibat terhadap ekonomi Indonesia. Nah, ini sosok Pak Prabowo ini di mata masyarakat ya, masyarakat bawah, mampu nggak beliau mengembalikan atau menumbuhkan ekonomi Indonesia ini? Saya yakin Pak Prabowo pasti mampu. Karena untuk sekarang ini beliau ini kan berdiri sebagai Menteri Pertahanan Negara. Ya. Benar. Nah, saya yakin dari perjalanan itu beliau pasti akan lebih leluasa ketika beliau sudah menjadi presiden. Dan semuanya kewenangan mutlak akan di tangan beliau. Dengan didukung oleh para masyarakat, para rakyat Indonesia semuanya. Jadi 2024. Prabowo Presiden Go! Wah, sekali lagi coba. 2024. Prabowo Presiden Go! Mantap, bismillah. Amin, kita doain ya. Oke, Mas Agung atau Kang Wawan nih, Kang Wawan. Atau nih Kang ini dulu nih, Kang sampai yang tengah tapi lupa mulut saya. Kang Lelim. Nelim. Kang Lelim, ya. Kang Lelim. Punya anak berapa nih? Punya anak 3 berarti ibunya 3. Bener nih. Benar. Anak 3, Ibunya 3. mantap. Oke. Nah, itu kan dengan Ini permasalahan pria sejati. Iya, Ya. dengan permasalahan yang Kang Lelim alami saat ini untuk kasih makan susah nggak? Gimana? Kencang kan suaranya Kang Lelim? Dibilang susah dibilang enggak susah ya. Sedang-sedang aja lah. Bisa diatasi gitu ya. Bisa diatasi. Oleh untuk Kang Wawan, gimana? Setelah pandemi COVID kan ya, COVID-19. kita hancur. Saya juga ngalamin kehancuran kena COVID ya. Nah, di desa itu waktu COVID gimana? Untuk di desa masalah waktu Covid ya Pak, sangat terpuruk. Sama. Untuk perekonomian nggak jalan, untuk istilahnya kegiatan juga istilahnya nggak jalan, Dibatasi. dibatasin, mau kita keluar kemana juga ada Susah. susah gitu.
Itu sih. Terus pas yang kebijaksanaan yang diambil oleh Pak Jokowi saat itu tepat atau memang jadi sesuatu yang menghancurkan kita, gimana tuh? Kalau Gimana? kalau dibilang tepat, ada yang mungkin bantuannya juga bagi yang menerima tepat, Pak. Oh, Tapi bagi yang tidak menerima itu kurang tepat. oh, jadi Masalah pemerataan. Pemerataan. Ya, nah, Ini urusan Pak RT. oh, iya. Itu berarti ini kita sampai ini nanti buat ini di bawah pemerintahannya Pak Prabowo ya. Iya. Pak Prabowo ya 2004 nanti mungkin misalnya ada ya, kita nggak berharap ada musibah lagi seperti COVID ya yang meluluhlantahkan kita semua. Amin, amin. Ya itu akan misalnya ada memang pemerintah campur tangan bisa lebih adil lagi pendataannya, Iya. lebih akurat lagi. Kalau bisa Insya untuk Allah. pembantuan itu direvisi aja, karena kita juga kan di LSM nih, Pak. Sering kontrol sosial juga di lapangan, banyak ya fakta-fakta yang kita temukan kurang pemerataannya banyak. Datanya kurang akurat Datanya ya. kurang akurat. Gitu loh ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke Pak Prabowo ya. Kenal kan Pak Prabowo adalah tentara angkatan darat. Dia nggak pernah jadi Danjen Kopassus, dia nggak pernah jadi kepala staf angkatan darat ya, panglima ya, panglima belum ya? Belum ya, kepala staf angkatan darat kok ini Kostrat ya, pernah Pangkostrat pernah. Juga dia waktu zaman muda pernah di medan tempur, ya nggak? Sering di medan tempur. Sering di medan tempur. Cuman kan untuk pemerintahan ini Pak Prabowo nih kayaknya kan kurang belum menguasai kali kalau untuk misalnya pentempur. Ada nggak keyakinannya Kang Agung bahwa Pak Prabowo akan membawa masyarakat Indonesia, negara Indonesia ini di tangan beliau dari presiden itu akan lebih baik dari sebelumnya? Jadi kalau untuk saya pribadi sangatlah yakin, Pak. Soalnya melihat sosok beliau ini kan dari militer ya. Saya yakin untuk sebagai pemimpin seorang militer ini dia akan membawa negara kita lebih disegani. Oh Nah, iya. itu salah satunya, dan saya juga yakin dengan kepemimpinan beliau nanti negara akan lebih aman dan maju, Pak. Wah, oke. Jadi memang itu yang diharapkan nih, jadi ada masyarakat ya yang Pak Agung ada keyakinan untuk 2024 memilih Pak Prabowo ya. Siap. Gitu ya. Oke. 3 kata nih dari Pak Agung untuk Pak Prabowo. Gitu. 3 kata. 3 kata. Ya, 3 apa kata. tuh? Apa ganteng? Oh, Apa kalau kaya, itu apa? kalau itu satu Apa ya, tuh? kalau untuk ganteng kan sudah tua menurut Pak ya. Wah. Tapi tetap Tapi kewibawaan jiwanya muda, ya. dan ya wibawa, Bawah, gagah gagah. dan mempesona. Weh, masih ini. Iya. Kalau Kang Wawan, nah 3 kata untuk Pak Prabowo. Kalau untuk Pak Prabowo 3 kata untuk beliau: tegas, Ya, tegas. disiplin, Wes ya. dan baik. Oh, baik hati. Baik hati. Kalau Kang ini, ayo Kang. Amanah. Kata ya. Ya. 1, Prabowo pemberani. Wih, mantap. Nih. 2, loyalitasnya bagus. Apa tuh? Mantap. Loyalitas. Loyalitas. Loyalitas Ya. mana? Ya, terus. Ya tolonglah kalau misalkan jadi presiden, pikirkan masyarakat yang kecil. Amin. Amin. Kalau Kang nih, Bang Jaya. ya. Tegas, Ah, emang dari militer juga dia tegas Ah. juga, hmm. dan istilahnya berwibawa lah. Oh, bawa oke ya. Jadi memang kita perlu pemimpin yang saat ini memang yang tegas ya. Iya, tegas. Tegas. Terus ya memang juga sangat memperhatikan Masyarakat. warga negaranya. Terus ya adil ya. Pembangunan bukan di Pulau Jawa aja. Nah, mungkin kita perlu tanyakan juga nih. Apa Cik, boleh selain? masalah harapan-harapan petani Ya, khususnya di pertanian. Silakan. Apa kayak masa-masa Pak Harto ya kan, swasembada pangan dan sebagainya. Silakan. Jadi kami sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat
petani khususnya, ya kami emang bergelut di petani. Kami berharap agar ketika di kepemimpinan Pak Prabowo nanti, agar lebih diperhatikan untuk kesejahteraan petani. Karena ya semua itu petani salah satu ujung tombak dari negara, Ya, Pak. betul. Ya, kami berharap sekali dari yang tadi udah saya sampaikan untuk lahan yang masih banyak yang kosong untuk diperdayakan kembali untuk para pemuda biar bangkit. Terus salah satunya membuka lapangan kerja untuk bikin pupuk organik yang nantinya akan dikembangkan untuk lahan tersebut. Ya, semoga dengan kepemimpinan Pak Prabowo ke depan akan menjadi lebih sejahtera untuk masyarakat. Amin. Ini Kang Wawan gimana nih? Apa harapannya untuk pertanian? Kalau untuk harapan pertanian ya yang disampaikan tadi sama Pak Agung, untuk lebih baik dan sejahtera bagi petani, dan istilahnya untuk pertanian itu kalau bisa pengajuan petani itu dimudahkan. Pengajuan kemana nih? Untuk istilahnya ada keluhan untuk istilahnya lumbung air ataupun bendungan air untuk ke sawah-sawah beliau yang kekurangan air. Oh, kalau sini kalau musim panas airnya kurang. Kurang, Pak. Berarti memang perlu ada bendungan ya. Ini Perlu. dari sana bendungan Jatirata jauh ya? Jauh, Pak. Nggak masuk kayak kemari ya? Nggak masuk. Gitu ya. Terus dari Kang RT, Ya samalah. Saya sama mulu Pak RT. Ntar bininya sama lagi. kalau bini nggak ada yang sama. Lain-lain, Pak. Oh gitu. Rasanya juga lain. Oh gitu. Iya, lain. Bini 3 itu rasanya lain. Woi, mantep Pak RT, sambil diminum Pak RT. Ayo, Ayo. silakan minum. Ayo. Siap. Terus gimana? Ya, Pak? harapannya Lanjut aja gimana? Pak RT. Harapan buat pertanian nih. Ya harapan pertanian mah begitu. Satu, kalau kebutuhan masyarakat itu harus kita respon, ya. Mestinya intinya mah pupuk lah. Iya, pertamanya pupuk sama ya. air. Gitu. Kalau Kang Jaya. Kang Jaya, Kalau menurut saya kalau bisa gitu ya. Dulu kan bukan ya emang kita masih punya anak baru satu ya. Iya, Zaman ke Presiden Pak Harto. Dulu kan masyarakat tuh benar-benar zaman Pak Harto kan benar-benar gimana sih Berjalan maju lah, gitu. berjalan. Kalau Oh. bisa mah seperti kepemimpinan Pak Harto kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah, semua akan lagi seperti gitu. petani Terkait pertanian nih. Iya. ya. pertanian diperhatikan. Iya. Karena negara Indonesia kan dasarnya itu negara ini kan pertanian. Pertanian. Agraris gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanian lebih diperhatikan ya. Kalau di sini memang Kalau ini zaman Pak Harto kan Pak nama petani itu dibilang apa sih berjalan lah. Oh gitu. iya, iya benar. Bisa inilah maksudnya mencukupi jadi petani ya. Iya. Kayak gitu ya. Kalau memang tadi Kang Agung bilang di sini pupuk organik ya. Memang tersedia ini bahan bakunya. Kalau untuk bahan baku jelas banyak Pak. Insya Allah di sini banyak ternak dari kandang ayam, dari petelur, dari ayam potong, terus ternak sapi, banyak. Untuk di lingkungan aja di kampung-kampung banyak yang masih memelihara ternak, Oh iya. kambing maupun sapi maupun ayam. Kalau ayam mungkin ayam kampung kurang ya Pak ya. Iya, Kalau untuk sapi sama kambing banyak. Nah itu Berarti yang dibutuhkan dari pemerintah apa Pak? Contohnya apakah pelatihan atau ya misalnya salah satunya itu, pemerintah? salah satunya pelatihan. Kedua untuk lahan pengolahan organik sendiri ya, mungkin Bahan bisa ya, bahan baku. Ya. Bahan bukan ini tempatnya ya. ya tempat. Jadi macam Pengolahan. pabrik lah kalau bisa ya. Nah, Itu selain bisa untuk mengaryakan pemuda setempat, dan itu bisa bermanfaat juga untuk masyarakat setempat juga. Oh iya. Terus Kang, ini kan banyak lahan yang ini, misalnya nih Pak Prabowo kan memang jadi ini ya, sedang menggalakkan penanaman sorghum. sorghum. Pernah dengar nggak? Iya. Kira-kira di sini cocok nggak sorghum? Kalau sorghum kalau di sini apa ya di ini Dia kondisi apapun nggak ada masalah. dia tuh kayak ini Kang yang batang itu ini pohonnya itu kayak Ya, tiwu kayak Tiwo, tiwo, iya iya. benar. Kayak gitu. Oh, sudah Banyak tahu. kan di sini dulu ya? banyak. Ya. Kalau untuk sorghum di sini kebanyakan ada buat istilahnya
kayak semacam pohon tiwo itu untuk ternak sapi. Oh, makanan Oh, sapi. Oh, Ternak ininya, sapi. pohonnya. Pohonnya. Oh, Daunnya. itu Daunnya. ya, Kalau ya, si ininya umbinya? Umbinya termasuk sorghum itu termasuk ke obat-obatan bisa masuk. Oh, gitu ya. Hmm. Itu kan sekarang memang lagi di ini galakan tuh Galakan. sorghum Iya. ya. Itu dijadikan apa? Nasi, pengganti nasi. Pengganti nasi itu jadi powder, itu jadi Gandum, apa? kayak gandum gitu. Kayak gandum Pengganti gitu. gandumnya. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya Iya. kalau nanti di sini nggak bisa buat lahan uji coba, kita mudah-mudahan podcast ini dilihat oleh yang berkompeten ya. Bisa ini ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dan apa harapan Pak Agung dan teman-teman jika Pak Prabowo jadi presiden di 2004-2009, mudah-mudahan terlaksana. Amin. Amin. Tapi kalau misalnya nggak ini, mungkin kita akan kecewa. Tapi kita sebenarnya kita ikhlasin aja. Tapi insya Allah, Ya, insya Allah jadi kalau Pak Prabowo, insya Allah amanah ya. aman, aman, aman. Kita mungkin sampai di sini kan ini nggak jauh dari Jakarta, ya kan? Iya. Betul. Gitu loh. Kemarin juga saya 12 Prabowo. Wah, Iya, iya, tahun benar. kemarin 5 tahun yang lalu ya. Iya. Oke. Sampai yang nyalek terus ya Prabowo terus kan. Alhamdulillah untuk Jawa Barat Prabowo masih Walaupun kalah, kita masih tetap Prabowo. maju terus. Ya, alhamdulillah. Oke, kita Nah, ini masih di podcast 08 Kopi Pahit. Es teh manis. Masih bersama dengan para pemuda Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari. Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Ini Kang, di Kabupaten Bogor ini kan juga ada tokoh pemuda yang mungkin Akang mungkin belum kenal ya, tapi mungkin sosok orang tuanya sudah kenal ya. Sudah kenal, sudah dikenal. Iya, yaitu Pak Agus Tomo. Dia kalau di Dan Jakarta Rem. dan Rem di Bogor, terus saya Pamdam Jaya, terus saya mungkin yang terkenal lagi, mungkin yang lebih ini nih, mungkin pernah dengar kasus cebongan waktu dia Danjen Kopassus. Danjen Kopassus. Yang insya Allah mungkin nanti bisa datang ke desa ini, bisa disampaikan, juga bisa, dia kan ini nih caleg Iya. di Kabupaten Bogor untuk DPRD Kabupaten Provinsi. Provinsi Jawa Barat ya, Siap. gitu loh. Mungkin nanti aspirasinya bisa disampaikan ke beliau pas lagi dia ada di sini, nanti bisa juga bisa mungkin aspirasi Desa Antajaya ini bisa disalurkan lewat Mas Jorda gitu. Siap, Dan siap. nanti mungkin bisa bertemu orangnya sih, kalau saya kenal ya sangat humble ya. Kami sangat berharap, Pak. Itu nanti mungkin mudah-mudahan dengan Mas Isap, dengan saya, dengan ini bisa sampaikan ke Mas Jorda dan dia bisa berkunjung ke desa ini ya Mas Isap ya. Siap, siap, Pak. Gitu. Kira-kira kalau misalnya pesan untuk Mas Jorda apa nih yang calon legislatifnya? Jadi kami sangat mendukung, artinya ada sosok pemuda ya, yang pemberani bakal 25 ya? 26 menjadi wakil dari rakyat, khususnya kami ini sangatlah berharap agar beliau kelak bisa mewakili semua aspirasi dari masyarakat khususnya di Jawa Barat. Iya. Nah, mungkin harapan saya ya kami akan bisa dipertemukan segera, Pak. Oh ya, oke. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Mas Jorda ya, bisa saling menyampaikan apa ininya permasalahan yang ada di desa ini dari yang tadi disampaikan, mungkin lewat jalur Mas Jorda, dan mungkin dengan lewat podcast ini bisa nanti ditonton langsung oleh staf-stafnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi bisa sampai apa yang diingin. Ya, sekarang kita sebenarnya berharap sudah saatnya 2024 Prabowo Subianto Presiden. Presidenku. Iya. Sekali lagi nih boleh. 2024 Prabowo Subianto. Presidenku. Iya. Oke, kita masih di podcast Kopi Pahit dan Es Teh Manis. Es teh manis. Udah di ujung acara nih. Kita terima kasih buat para pemuda, ketua pemuda Pak Agung, Bang Wawan, Kang RT, Kang Jaya. Mudah-mudahan bisa menggerakkan
para pemuda di sini yang untuk bertani ya, kembali bertani Ya. lagi Siap. untuk membangun desanya. Kalau nggak ada pemudanya kan desanya nggak dibangun ya. Betul. Apalagi kan di sini ini ya, udah ada kuburan Cina ya, Iya, terbesar ya. besar. Nah itu kan mungkin dengan adanya itu Bang Hisap bisa salah satu enter point, ya Iya. nggak? Betul. Desa ini bisa jadi lebih maju gitu loh ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja Pak Prabowo amanah, Amin. bisa pentingnya pertama kepilih amanah dan bisa menjadi presiden Indonesia yang lebih bagus lagi dari presiden sebelumnya. Amin. 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 Akhir kata, saya Boy Endut Saya Saprudin. mengucapkan bersama Kang. Agung Sugiarto. Kang Wawan. Kang Nelin. Kang Jaya. Terima kasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.